Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke, langsung saja. Sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Apa sih psikologi perkembangan itu? Yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangan dan latar belakang yang mempengaruhinya. Manfaatnya untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkatan usia perkembangan, untuk mengetahui tingkatan kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu, agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan yang akan dihadapi anak, khusus bagi guru agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pengertian perkembangan proses terus-menerus ke depan tidak dapat diulang, serangkaian perubahan dalam susunan yang berlangsung secara teratur, progresif, jalin-menjalin dan terarah kepada kematangan atau kedewasaan. Pertumbuhan perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek psikis, jasmaniah, tinggi badan, besar badan, terbatas sampai dewasa. Perkembangan perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menyangkut aspek mental, psikologis, kemampuan moral, dan lain-lain sampai ajal. Sifat khusus perkembangan, characteristics of development. 1. Perkembangan berlangsung menurut suatu pola tertentu, misal tinggi, berat badan, kecerdasan, perasaan. 2. Perkembangan berlangsung dari sifat umum ke sifat khusus, misalnya pada gerakan dan pada rohaninya, mula-mula reaksi anak secara umum baru ke khusus. 3. Perkembangan tidak terputus dari suatu fase berikutnya. Perbedaan kecepatan perkembangan kanak-kanak selalu ada. Perkembangan bagian badan berlangsung masing-masing dan dengan kecepatan sendiri-sendirinya. 6. Sifat dalam perkembangan saingan berkaitan. Tiap fase perkembangan mempunyai sendiri biasanya sikap sesuai dengan umur orang. Biasanya orang yang normal akan mencapai masing fase terakhir dalam perkembangannya. Fungsi kepribadian manusia berhubungan dengan aspek jasmani dan kejiwaan. 1. Fungsi motorik pada bagian tubuh. 2. Fungsi sensoris pada alat indera. 3. Fungsi neuromotorik pada sistem saraf. 4. Fungsi seksual pada bagian tubuh erotis. 5. Fungsi pernapasan pada alat pernapasan. 6. Fungsi peredaran darah pada jantung dan urat nadi. 7. Fungsi pencernaan makanan pada alat pencernaan. Fungsi kepribadian bersifat kejiwaan. 1. Fungsi perhatian. 2. Fungsi pengamatan. 3. Fungsi tanggapan. 4. Fungsi ingatan. 5. Fantasi. 6. Fungsi pikiran. 7. Fungsi perasaan. 8. Fungsi kemauan. Fungsi-fungsi tersebut mengalami perubahan dan bersifat kualitatif. Periodisasi dan ciri pertumbuhan dan perkembangan yang berdasarkan biologis. Aristoteles. Fase anak 0-1 tahun. 2. Fase anak 7-14 tahun, mulainya bekerja, kelengkapan kelamin. 3. Fase remaja 14-21 tahun yang berdasarkan psikologis of Oswald Crouch, dari lahir sampai masa pertama kanak-kanak awal. Lanjutkan ciri-ciri masa sekolah dasar. 1. Masa sekolah rendah dasar 6-7 tahun, 9-10 tahun. Ciri-ciri A. Korelasi yang tinggi antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. B. Sikap tunduk kepada peraturan permainan. C. Cenderung senang memuji diri sendiri. D. Suka membandingkan dengan anak lain. E. Kalau tidak bisa menyelesaikan tugas dianggap tidak penting. F. Anak 6-8 tahun menginginkan nilai yang baik. Masa kelas tinggi sekolah dasar 9-10, 12 tahun. Ciri-ciri anak tertarik kepada kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. B. Bersifat realistik, ingin tahu, disebut masa realisme. C. Mulai menaruh minat pada
pelajaran yang disenangi. Sampai umur 11 tahun, anak-anak masih menunggu bantuan guru atau orang dewasa lainnya dalam menyelesaikan tugas. Gemar membentuk kelompok-kelompok untuk bermain bersama. Masa keseringan bersekolah ini diakhiri dengan masa perkembangan yang disebut masa pureal. Ciri-ciri 1. Sikap, tingkah laku dan perubahan ditujukan untuk berkuasa. 2. Sikap, tingkah laku dan perbuatan extrovert, menyaksikan keadaan dunia luar dan mencari taman sebaya. 3. Disebut juga masa kompetitif socialization, senang bersaing. 4. Dijuluki sebagai tukang jual aksi atau si omong besar, sering mengatakan biasa melakukan sesuatu tetapi hanya di mulut saja. Di masa puber, yaitu perubahan hormonal, anak perempuan haid, anak laki-laki mimpi basah, terjadinya perubahan tubuh yang pesat, besar tubuh, pertumbuhan fungsi-fungsi seks, perubahan berpengaruh terhadap keadaan fisik, sikap, dan perilaku, banyak yang cenderung terarah negatif. Bahaya fisiologis yang umum terjadi adalah kecenderungan yang mengembangkan konsep diri kurang baik, berprestasi rendah, goncang dalam menerima perubahan. Masa remaja berlangsung lebih kurang umur 15-16 tahun atau 20 tahun, matang secara seksual sampai matang secara hukum, terdiri dari remaja awal yang berlangsung sampai 17 tahun dan remaja akhir sampai umur 20 tahun. Disebut usia peralihan, masa perubahan, usia bermasalah saat mencari identitas, usia menakutkan. 4. Perubahan yang bersifat universal, meningkatkan emosi, biasanya pada awal remaja, perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk diperankan, menimbulkan masalah baru sehingga remaja merasa ditimbuni masalah. Dengan berubahnya minat dan perilaku menyebabkan perubahan pada nilai-nilai. Sebagai remaja bersifat ambivalensi, menurut kebebasan tetapi takut tanggung jawab akan akibat dan ragu terhadap kemampuannya. Minat pada masa ini, minat rekreasi, minat pribadi dan sosial, minat terhadap pekerjaan, minat pada agama, minat pada status adalah simbol praktisi. Masa dewasa awal, masa pencarian kemantapan dan masa produktif. Minat pribadi pada masa ini meliputi perhatian pada penampilan, pakaian, tata rias, dan lambang kedewasaan. Krisis isolasi, masa kesepian karena terisolasi dari kelompok sosial disebabkan kesibukan pekerjaan dan keluarga, penyusahan dan perkawinan atau pada persiapan perkawinan. Tugas perkembangan, masih bayi dan anak kecil, belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara dan sebagainya. Anak sekolah yaitu belajar ketangkasan fisik untuk bermain, membutuhkan sikap yang sehat terhadap diri sendiri, belajar bergaul dan bersahabat dengan teman sebaya, dan lain sebagainya. Masa remaja menerima keadaan jasmani dan menggunakan secara efektif, menerima peran sosial jenis kelamin sebagai pria dan wanita, mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak perempuan dan laki-laki, persiapan mandiri secara ekonomi, perkembangan skala nilai. Masa dewasa awal, mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami istri, mulai membentuk keluarga, mengolah rumah tangga, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan mengasuh anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan, faktor turunan warisan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Faktor turunan atau warisan. A. Bentuk tubuh dan warna kulit. B. Sifat-sifat. C. Inteligensi. D. Bakat. 2. Faktor lingkungan. Yang pertama, A. Keluarga, B. Masyarakat, C. Sekolah, dan D. Keadaan alam sekitar. Pendapat ahli tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan.
1. Aliran nativisme Arthur Schopenhauer. Aliran pesimisme perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaannya. Lingkungan termasuk pendidikan tidak berpengaruh. Aliran empirisme John Locke. Bayi lahir seperti keras putih, belum ada coretan. Aliran optimisme pedagosis. Lingkungan termasuk pendidikan yang mempengaruhi perkembangan. 3. Aliran konvergensi William Strand. Pembawaan dan lingkungan berpengaruh atau gabungan kedua teori. Faktor yang mengurangi tinggi rendahnya perkembangan siswa. 1. Faktor internal. Faktor yang ada dalam diri siswa berpotensi psikologis tertentu dari pembawaan. 2. Faktor eksternal. Pengaruh yang dari luar yang meliputi lingkungan termasuk pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.